Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Uzakiyah, NPM 2104010006, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dalam video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang mata kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi Islam. Video ini sebagai tugas akhir mata kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi Islam oleh Bapak Anton selaku dosen pengampu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu filsafat dan etika komunikasi Islam. Barangkali kamu sudah pernah mendengar kata filsafat, baik disebutkan orang lain di depan kamu, membacanya dalam buku, atau mungkin pernah menggunakannya saat mengobrol. Nama-nama filosof besar dan ucapan-ucapannya yang laksana kata-kata mutiara tertentu pernah kamu dengar, walaupun tak banyak yang mengerti maksud dan ucapan mereka. Anggapan umum pertama tentang filsafat adalah bahwa yang dibahas sebagai hal yang tinggi, terlalu sulit, abstrak, dan tidak berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Tak jarang, filosof kerap digambarkan sebagai orang yang mempunyai IQ dan intuisi yang jauh melebihi tingkat rata-rata manusia. Filsafat sebenarnya merupakan studi tentang hakikat realitas dan keberadaan, soal apa yang mungkin diketahui, serta perilaku yang benar atau salah. Filsafat berasal dari kata Yunani, philosophia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Ini merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena bercita-cita untuk mencapai makna hidup yang paling hakiki. Berikut ini informasi lebih jauh mengenai apa itu filsafat menurut para ahli, lengkap dengan manfaatnya dalam kehidupan. Pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama, WJS Purwodanita. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta, ataupun mengetahui keberadaan dan arti adanya sesuatu. Yang kedua, Bertrand Russell. Filsafat adalah tidak lebih dari sesuatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan dalam ilmu pengetahuan. Akan tetapi secara kritis dalam arti kata, setelah segala sesuatu diselidiki, problema apa yang dapat ditimbulkan oleh pertanyaan yang demikian itu, dan setelah kita menjadi sadar diri segala kekaburan dan kebingungan yang menjadi dasar bagi pengertian kita sehari-hari. Yang ketiga, Immanuel Kant. Sementara itu, Immanuel Kant merumuskan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya. 4 persoalan yang dicakup di dalamnya, yakni apa yang kita ketahui, yang kedua, apa yang seharusnya dilakukan, yang ketiga, sampai di manakah harapan kita, dan yang keempat, apa hakikat manusia. Manfaat filsafat dalam kehidupan. Dengan belajar apa itu filsafat, seseorang akan cenderung berpikir kritis dengan mempermasalahkan hakikatnya, persoalan dan pertanyaan jawaban yang dikembangkan. Hal itu tentu saja dapat membuat kita lebih arif dan bijaksana. Inilah merupakan manfaat utama filsafat. Seperti namanya filsafat, kita tidak menguasai pengetahuan, kita hanya cinta pada kebijaksanaan.
Manfaat lain dari filsafat, entah sadar atau tidak, membuat kita berpikir, merenung, dan memilih dan bertindak laku yang bertindak berdasarkan keyakinan yang kita panuti, dan nilai merupakan pembahasan yang tidak tuntas dijawab hanya dengan tradisi, konfesi, ilmu, atau gabungan semuanya. Pencarian dan penuntasan masalah itu akan banyak terbantu dengan filsafat, sebab filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan atau tindakan kita, meskipun kebanyakan ahli itu tanpa kita sadari. Sekarang kita beralih ke pengertian komunikasi. Apa komunikasi itu? Komunikasi merupakan suatu aktivitas manusia yang saling berinteraksi antara satu orang maupun lebih. Di dalam pandangan agama Islam, komunikasi memiliki etika, agar jika kita melakukan komunikasi dengan seseorang, maka orang itu dapat memahami apa yang kita sampaikan. Di dalam agama Islam ada 5 etika dalam berkomunikasi, yaitu pertama, qaulan kariman, yang kedua, qaulan ma'rufan, yang ketiga, qaulan syadidan, yang keempat, qaulan balighan, dan yang kelima, qaulan layyinan. Jika di antara kalian yang suka berdakwah harus dapat memenuhi kelima etika dalam Islam tersebut, karena jika seorang pendakwah tidak menguasai etika komunikasi dalam Islam tersebut, maka dia akan berkomunikasi tidak baik, seperti berkomunikasi dengan membentak, menyinggung perasaan, hingga akan berdampak buruk bagi orang yang mendengar dakwahnya. Dan orang yang mendengar dakwahnya akan tidak percaya, bahkan mungkin membencinya. Perlu diketahui, Allah SWT tidaklah suka yang berlebih-lebihan. Maka jika berkomunikasi atau berbicara, berbicaralah sewajar-wajarnya yang mengandung dorongan atau motivasi, dan jangan berbicara bila hanya untuk menyinggung perasaan seseorang. Karena apa yang kita bicarakan, baik maupun buruk, semua itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Baik, saya akan menjelaskan apa itu qaulan kariman, qaulan ma'rufan, qaulan syadidan, qaulan balighan, dan qaulan layyinan. Yang pertama, qaulan kariman atau mulia. Sebagai muslim, kita harus berkata dengan kata-kata yang mulia. Hindarilah kata-kata yang hina seperti mengejek, mengolok-ngolok, hingga menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua, qaulan ma'rufan, yaitu baik. Hindari kata-kata yang hanya bisa mengkritik atau mencari kesalahan orang lain, memfitnah atau menghasut, dan lain sebagainya. Yang ketiga, qaulan syadidan, lurus dan benar. Seorang muslim berkata harus benar, jujur, jangan berdusta. Yang keempat, qaulan balighan, tepat. Sebagai orang yang bijak, bila berdakwah kita harus melihat situasi dan kondisi yang tepat dan menyampaikannya dengan kata-kata yang tepat pula. Bila bicara dengan anak-anak, kita harus berkata sesuai dengan pikiran mereka. Bila dengan remaja, kita harus mengerti dunia mereka. Jangan kita berdakwah tentang teknologi nuklir di hadapan jamaah yang berusia lanjut. Tentu sangat tidak tepat sasaran, malah membuat mereka semakin bingung. Yang kelima, qaulan layyinan, yaitu lemah lembut. Maksudnya tidak mengeraskan suara seperti membentak, meninggikan suara, dan lain sebagainya. Cukup yang dapat saya presentasikan pada video kali ini. Semoga video kali ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata yang salah dari saya, mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.